damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Jumat tanggal 22 November tahun 2024, diambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12, dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Esena yang menamainya Eben Hajar. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Samuel mendirikan suatu batu atau sebagai pertanda untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar. Dalam nats ini ada peristiwa yang tidak boleh dilupakan Israel, sehingga Samuel mendirikan batu, mendirikannya sebagai tanda agar peristiwa yang besar itu tidak dilupakan oleh bangsa Tuhan atau bangsa Israel. Dalam pasal 6, Filistin mengembalikan tabut perjanjian kepada bangsa Israel. Tabut perjanjian diletakkan di Kijarat Jearim. Lama pengembalian tabut perjanjian dari orang Palestina hingga sampai saat didirikannya batu atau tugu pertanda peringatan ini selama 20 tahun. Selama 20 tahun itu bangsa Israel tetap mengeluh, yang walaupun tabut perjanjian sudah di tengah-tengah bangsa Israel atau bangsa Tuhan. Mereka memang berseru-seru kepada Tuhan, tapi kita lihat melalui keadaan mereka, Tuhan tidak memberikan kepada mereka ketenangan, karena selama 20 tahun itu bangsa Israel tetap ditindas oleh Filistin. Kenapa Israel ditindas oleh Filistin? Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, yang walaupun sudah di tengah-tengah mereka, yaitu yang dinamakan tabut perjanjian? Penyebabnya bila kita membaca dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3, dikatakan begini, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dan dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi yang menjadi permasalahan di sini, yakni atau permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Tuhan atau bangsa Israel,
Mereka menyembah Tuhan tetapi menyembah sekaligus menyembah Allah lain. Mereka menduakan Allah. Dari sini kita ketahui yang penting yang perlu kita lihat dari pembacaan ayat 3 tadi, supaya bangsa Tuhan hanya menyembah satu Allah, yaitu Yahweh sendiri. Tidak boleh diduakan dalam penyembahan kepada Allah. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Tuhan atau bangsa Israel selama 20 tahun tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya beban berat yang dihadapi oleh bangsa Tuhan, supaya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Filistin, supaya mereka lepas dari hal-hal yang menyusahkan itu, Samuel mengatakan dalam ayat 6, dikatakan dalam 1 Samuel 7 ayat 6, begini firman Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Di sini kita lihat bahwa bangsa Tuhan atau bangsa Israel menyesali akan perbuatan kejahatan mereka. Mereka berdoa dan menyesal tentang perbuatan kejahatan yang diperbuat mereka, yaitu dengan menyembah Allah dan sekaligus menyembah Allah lain. Melalui doa dan pertobatan bangsa Tuhan, melalui penyesalan akan perbuatan mereka, disinilah Tuhan memberikan kepada mereka kelepasan dari kekerasan yang dibuat oleh bangsa Palestina. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang mau diingatkan hanyalah Tuhan Yahweh yang mau kita sembah. Dan inilah yang mau diperingati oleh bangsa Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang melepaskan mereka dari tangan bangsa Filistin. Dan peristiwa inilah yang mau dikenang setiap waktu melalui apa yang diperbuat oleh Samuel, yaitu mengambil batu sebagai pertanda bahwa Tuhan mendengar doa mereka karena mereka bertobat dan mempercayakan diri mereka kepada Tuhan sendiri. Agar peristiwa ini tidak terlupakan bangsa Tuhan, Samuel membuat batu sebagai tugu yang besar, sebagai suatu peringatan yang dikenal Eben Hajar, batu pertolongan, sambil Samuel mengatakan apa yang dikatakan, yang intinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Hanya Tuhanlah yang menolong mereka. Hanya Tuhanlah dapat melepaskan mereka dari keluhan mereka. Apakah yang hendak dikatakan oleh bangsa Tuhan ini atau peristiwa ini sehubungan dengan kehidupan kita masing-masing? Hati orang yang selalu mengeluh tidak akan pernah tenteram. Orang Kristen sekarang masih ada yang menyembah Allah lain, sehingga mereka
semakin mengeluh karena melalui kuasa-kuasa yang diimani atau yang dipercayai, sehingga semakin beban yang mereka derita. Tetapi di sini mau diajak kita supaya kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan, dan hanya menyembah Allah Yahweh satu-satunya Allah yang dapat melepaskan dari semua sengsara derita kita. Itulah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yesus sendiri memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Pengorbanan Yesus itulah yang paling pokok yang kita ingat. Kita dilepaskan dari jerat dosa, dan melalui mengingat kasih Tuhan sebagai tanda, sebagai penghiburan kepada kita, supaya kita bertetap hati dan tidak mendua hati akan kasih Tuhan dan pertolongannya. Bila kita berbuat dosa kepada Tuhan, bila kita dalam kesusahan, Tuhan bersedia menolong kita. Dan kita lihat melalui kuasa Tuhan yang patut diingat dan dipuja dan dipuji adalah kasih Tuhan yang maha besar. Itulah inti dari batu peringatan ini. Itulah inti dari tugu peringatan ini. Tuhan tetap bersedia menolong kita. Marilah kita tetap menyembah Allah Yahweh satu-satunya Allah yang benar. Marilah menjauhkan dari kehidupan kita, yaitu menduakan Tuhan yang begitu baik, yaitu melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus juru selamat kita. Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Oleh sebab itu kita hargailah itu, dan kita imanilah Tuhan penolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat kasih setia penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan hidup kepada kami. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kehidupan kami, sehingga kami selamat, sehingga kami mendapat berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap mengimani Engkau, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kami. Bagi Tuhan kami berharga di hadapan-Mu. Itulah yang kami imani, sehingga Engkau melalui kasih-Mu, yaitu Yesus Kristus yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Itu bukan hanya sebagai tanda, hanya sebagai peringatan bagi kami, tetapi harus kami hidupi setiap saat, bahwa kasih-Mu yang begitu besar menyertai kehidupan kami. Hanya pertolongan-Mu lah kami dapat selamat dari bahaya dunia, selamat dan di akhir kehidupan kami, karena Engkau menebus kami, Engkau menolong kami. Tuhan, demikian juga saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila ada saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, tolonglah mereka, karena hanya pertolongan-Mu lah yang dapat mengangkat beban berat mereka atau kesusahan mereka. Demikian juga Tuhan,
Di dalam kuasa pertolongan-Mu, bila ada saudara kami serahkan ke dalam yang sedang dalam keadaan sakit. Hanya di dalam kuasa tangan-Mu lah penyembuhan dan memberikan kesehatan. Ingatlah Tuhan, hidup mereka dalam kuasa-Mu. Berikan kepada mereka penghiburan dan kesembuhan jasmani mereka. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.